Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabih at-tanzil ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal bagi seorang hamba, maka ajal tersebut pastilah datang. Dan ketika ajal tersebut datang, tidak mungkin dimundurkan sesaat atau dimajukan sesaat. Dan ketika kita meyakini bahwasanya ajal Allah itu pasti akan datangnya, dan kita sudah menyaksikan bagaimana takdir Allah akhir dari seorang hamba yang ada di sekeliling kita, maka sebagai seorang muslim hendaklah kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal seorang hamba menghadap Allah adalah ketakwaan. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Siapa saja di antara kalian yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjari satu salawatnya dengan 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tujuan keberadaan kita di muka bumi ini dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah ketika mengatakan bahwasanya Ia menciptakan manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya, Allah telah jelaskan di dalam kitabnya dan juga oleh nabinya melalui sunnahnya apa saja yang merupakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah-ibadah yang agung dan yang paling agung yang Allah syariatkan kepada kita semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Rabb kalian, kata Allah, "Ud'uni," mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ibadallah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya doa merupakan salah satu dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Maka doa memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa, yang apabila kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, maka sudah sepantasnya kita untuk memperbanyak ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Keutamaan doa yang pertama yang patut kita ketahui bahwasanya doa adalah ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya.
Dan tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih Allah cintai daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bacakan firman Allah tadi, wa qala rabbukum ud'uni. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ud'uni, doalah kepadaku. Ketika kita tahu bentuk perintah doa itu adalah perintah di dalam Islam, itu menunjukkan bahwasanya doa adalah ketaatan, dan dia merupakan ketaatan yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan dua syarat agar ketaatan tersebut diterima oleh Allah. Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas untuk Allah. Ini syarat pertama ketaatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Doa harus selaras dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita memanjatkan doa kepada Allah dengan doa-doa yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cantumkan lafaz-lafaz yang itu menyelisihi rububiyah Allah Subhanahu wa taala sehingga doa tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwasanya doa merupakan ketaatan kepada Allah. Adapun yang kedua, di antara keutamaan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang patut dia ketahui, bahwasanya doa bisa menghilangkan sifat congkak dan sombong pada diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, katakanlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian, kata Allah, ud'uni, mintalah kepada aku akan ijabahi doa kalian. Apa setelahnya Allah katakan? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang congkak lagi sombong dari beribadah kepadaku. Apa ibadah sebelum ayat ini yang Allah sebutkan? Wa qala rabbukum ud'uni. Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah, dan doa bukti tunduk dan merendahnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terbiasa merendahkan diri di hadapan Rabbul Izzati wal Jalalah, maka penyakit kesombongan itu akan tergerus dari jiwa kita. Lihatlah iblis laknatullah alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, dan ini merupakan ketaatan, dia enggan. Apa yang terjadi kepadanya? Murka Allah Subhanahu wa taala. Maka cara terbesar bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menggerus dan menyingkirkan sifat-sifat kesombongan dari jiwa-jiwa kita adalah rajinlah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ibadallah, doa merupakan anugerah yang paling mulia yang Allah anugerahkan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allah azza wa jalla minad du'a. Tidak ada sesuatu pun ketaatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Karena doa, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, bentuk ketundukan dan kepatuhan serta kehinaan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan setinggi mungkin, sehingga dia menjadi bentuk dan gambaran tunduknya hamba kepada Allah dan pemuliaan dari hamba kepada Rabbnya Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ibadallah, ketika kita tahu bahwasanya di antara bentuk pemuliaan kita kepada Rabb pencipta alam semesta dengan memperbanyak doa, maka mulailah kita untuk senantiasa memohon dan beribadah kepada Allah dengan doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa di antara keutamaannya adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu min fadli." Mintalah kepada Allah anugerah darinya dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yuhibbu an yus'ala. Karena Allah
Pencipta alam semesta itu suka dimintai oleh hambanya. Manusia paling benci diminta-minta terus oleh manusia yang lain, tapi itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kapan kita berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah orang-orang yang hidup sebelum kita dari masyarakat jahiliyah, bagaimana kesungguhan mereka di dalam memohon kepada Allah hal-hal yang menjadi kebaikan dunia mereka. Tapi mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kekal di neraka andai mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka enggak pernah lepas dari berdoa kepada Allah. Lihatlah diri kita yang mengaku mentauhidkan Allah, yang mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti kita bahwasanya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lisan-lisan kita masih enggan bermunajat, mengetuk pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala. Dan doa tentunya di antara keutamaan-keutamaannya, dia memiliki buah hasil yang akan diperoleh oleh hamba ketika dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, buah hasil dari doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u." Tidak ada seorang muslim pun yang menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak mengandung dosa di dalamnya dan tidak mengandung pemutus tali silaturahim, kecuali Allah akan anugerahkan satu dari tiga hal. Yang pertama, entah itu Allah kabulkan doa seperti yang dia inginkan, atau Allah simpan doa tersebut utuh pahalanya di sisi Allah di yaumil qiyamah, dan ini yang paling agung. Atau Allah jauhkan dari keburukan yang seharga doa yang dia minta. Subhanallah. Lihatlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia maksa kita minta kepada Dia. Setelah kita meminta kepadanya, Allah beri satu dari tiga hal. Kalau tidak Allah kasih langsung permintaan kita, Allah simpan pahalanya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, atau Allah jauhkan kita dari keburukan yang semisal dengan doa tersebut. Mana keindahan melebihi apa yang Allah anugerahkan kepada kita? Tapi berapa banyak lisan-lisan kita yang hanya ingat kepada Allah untuk bermunajat hanya ketika ditimpa oleh musibah. Subhanallah. Kita butuh kepada Allah di setiap detik kita. Tapi kita ingat kepada Allah hanya saat Allah tegur kita untuk kita ingat kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Maka ibadah Allah, ketika kita ketahui keutamaan-keutamaan doa, dan doa memiliki buah-buah yang indah, yang pantas untuk kita raih, maka hendaklah kita senantiasa mulai sekarang untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara buah hasil dari doa adalah doa mampu menjadikan kita tetap teguh menjalani cobaan-cobaan kehidupan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang Talut yang hendak menghadapi pasukan Jalut ketika di masa Bani Israel. Apa kata Allah? Qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Talut ketika hendak menghadapi musuh-musuh Allah dari bangsa yang lain yang hendak menerkam mereka dengan panglimanya Jalut, ya Allah, anugerahkan kesabaran kepada kami dan kuatkan dan kokohkan kaki kami dan tolonglah kami terhadap musuh-musuh kami. Apa kata Allah setelahnya? Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jalut. Allah hancurkan musuh-musuh mereka setelah mereka berdoa kepada Allah. Maka lihatlah betapa butuh kita kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa kita sekarang. Lihatlah betapa hinanya kaum muslimin dengan banyaknya jumlah mereka. Lihatlah betapa hinanya mereka di hadapan musuh-musuh mereka, bahkan di antara mereka sendiri saling mencabik-cabik satu sama lain. Ini menunjukkan kurangnya mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah pertolongan untuk diri-diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita yang tertindas di belahan-belahan bumi yang lain, yang kita berharap dengan doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan dan Allah berikan pertolongan. Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama dia berdakwah sampai Allah kabulkan doanya? Sampai akhirnya Allah tolong dia atas kaumnya. Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan pembesar-pembesarnya dunia beserta perhiasannya. Ya Allah, jadikan itu semua untuk mereka sesat di jalan-Mu ya Allah. Apa kata Allah setelah itu? Qala qad ujibat da'watukuma. Kata Allah, sungguh wahai Musa, aku telah kabulkan doamu dan Harun. Tapi kata para ulama tafsir, berapa lama jarak pengkabulan doa ini dengan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah? 40 tahun. Selama 40 tahun itu Musa nggak pernah bosan doa kepada Allah. Maka ibadallah, bagi kita yang tahu keagungan dan keutamaan doa, maka mulai sekarang perbanyak doa ibadah yang agung ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sekeliling kita bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi, entah itu di tengah kaum muslimin sendiri atau bagaimana ulah musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Perbanyaklah doa kepada Allah sampai Allah kabulkan doa kita. Dan ingat, doa adalah ibadah. Ibadah butuh dengan keikhlasan, maka ikhlaskanlah niat kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tentu kita ketahui yang namanya doa adalah ibadah yang agung dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Tapi kita perlu tahu, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab yang harus dijaga agar ibadah tersebut semakin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula doa yang merupakan ibadah, ada adab-adab yang harus kita lakukan sebelum doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan adab tentang doa banyak, tapi kita hanya ambil sedikit pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah hendaklah kita memulai doa-doa kita, munajat kita kepada Allah dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang salat dan berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia memohon, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tergesa-gesa dalam berdoa. Kenapa kau enggak memuja dan memuji Allah sebelum engkau memulai doamu? Kenapa engkau tidak merendahkan diri di hadapan Allah sebelum engkau memulai permintaanmu kepada Allah? Akhirnya orang tersebut mengulangi doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah diijabahi doamu. Maka kalau kita ingin diijabahi doa kita, berhadaplah kita kepada Allah ketika berdoa. Puja dan puji Allah. Maka subhanallah, kalau kita perhatikan doa-doa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya atau yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, doa-doa itu selalu dimulai dengan pujaan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dari asma dan sifat Allah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon rizki, ya Razzaq urzuqni. Ketika kita mohon pertolongan, Allahumma ya Nasir unsurni. Itu contoh sederhana dari kita memulai doa-doa kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara syarat doa itu dikabulkan adalah kita merendahkan diri dan khusyuk ketika kita berdoa. Lihatlah dahulu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang para nabinya ketika berdoa kepada Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Para nabi itu dahulu ketika berdoa kepada Allah penuh harap dan rasa takut enggak diterima doanya di sisi Allah, dan mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau doa kita dikabulkan, hadirkan hati ketika kita doa kepada Allah. Jangan lisan kita melantunkan doa tapi hati kita pergi ke tempat yang lain. Lihatlah Nabi SAW ketika berdoa kepada Allah dan bagaimana pengkabulan Allah terhadap doa beliau.
Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, doa dikabulkan oleh Allah selama kita nggak terburu-buru. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Allah akan kabulkan doa seorang hamba selama dia tidak terburu-buru. Yaqul da'autu wa lam yustajab li. Dia bilang, aku udah doa kok nggak dikabul-kabulkan sama Allah. Ibrahim alaihissalam minta anak sama Allah. Kapan Allah kabulkan? Setelah usia 80 tahun. Kapan dia menikah? Di usia muda. Tapi tidak pernah Ibrahim berhenti sekalipun lisannya dari dibasahi dengan doa minta diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu para ulama mengatakan, aku nggak pernah berharap atau takut doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aku takutkan, aku berhenti dari berdoa kepada Allah. Urusan pengkabulan itu urusan Allah. Urusan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah kabulkan doa itu setahun 2 tahun kemudian, dan Allah paling tahu kapan pantas doa itu dikabulkan. Kadang 20 tahun kemudian, karena Allah tahu kapan doa itu pantas dikabulkan. Senantiasalah kita mengetuk pintu Allah, kata Abu Darda, karena raja kapan dia sering diketuk pintunya dia akan bukakan. Dan doa kapan senantiasa dikirimkan kepada Allah, Allah akan ijabahi. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan kaum muslimin, dan kita hidup di masa yang sangat kita butuhkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap satu dari sekian juta doa kaum muslimin yang diijabahi oleh Allah, Allah turunkan rahmat dan kasih sayang untuk dunia Islam, sehingga terjadilah kemakmuran seperti dahulu pernah terjadi kemakmuran tersebut di bumi-bumi kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma ansurhum wa thabbit aqdamahum. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma dammir a'da'ahum. Allahumma dammir yahud. Allahumma dammir yahud. Allahumma farriq jam'ahum ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.